Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Jalan Terlarang. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Arya menghela nafas panjang saat memeriksa kembali peralatan kameranya. Sempurna, gumamnya sambil tersenyum. Ini adalah kesempatan besar baginya memotret keindahan alam yang belum banyak dijamah manusia. Sejak mendapatkan rekomendasi tentang hutan terpencil di sebuah blog petualangan, Arya tidak sabar untuk segera berangkat. Hutan ini sepertinya punya spot bagus buat sunrise, ujarnya, berbicara pada dirinya sendiri sambil memasukkan kamera DSLR ke dalam tas. Ia sudah terbiasa bepergian sendirian dan pengalaman petualangannya selama ini selalu berjalan lancar. Namun, hari ini ada sedikit rasa tidak nyaman yang muncul di hatinya, sesuatu yang ia abaikan. Setelah memastikan semua sudah siap, Arya masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraannya keluar dari kota. Perjalanan awal terasa mulus, jalanan lengang dan cuaca cerah. Radio yang dipasang di volume rendah menemani perjalanan dengan suara lembut penyiar yang sesekali membahas ramalan cuaca. Setelah 2 jam berkendara, Arya mulai memasuki wilayah yang lebih terpencil. Jalanan mulai menyempit, berubah dari aspal mulus menjadi tanah berbatu. Hutan di kanan kirinya tampak semakin rapat. "Oke, ini pasti jalannya," kata Arya pada dirinya sendiri sambil melirik GPS di ponselnya. Namun, tiba-tiba layar ponsel menunjukkan sinyal hilang. "Hah? Tidak ada sinyal?" Arya mengetuk layar beberapa kali berharap itu hanya gangguan sementara. Namun, tidak ada perubahan. "Yah, paling sebentar lagi sinyalnya balik," gumamnya. Mencoba tetap tenang, ia terus berkendara menikmati pemandangan alam liar yang tidak biasa. Hanya ada satu hal yang mengganjal. Jalanan terasa semakin sepi dan asing, seperti tidak pernah dilalui orang. Setelah beberapa menit, Arya melihat sebuah papan kayu kecil di pinggir jalan. Tulisan di atasnya hampir pudar namun masih bisa terbaca. "Jangan lewat." Arya menghentikan mobilnya tepat di depan papan itu sambil mengernyitkan alisnya. "Jangan lewat? Apa maksudnya?" gumamnya. Ia keluar dari mobil dan mendekati papan tersebut mencoba mencari petunjuk lain. Namun, tidak ada apa-apa di sekitar. Hanya pohon-pohon tinggi yang bergoyang pelan diterpa angin. Tiba-tiba, suara derak ranting terdengar di kejauhan. Arya menoleh cepat ke arah suara itu. Namun, tidak ada apapun yang terlihat di antara pepohonan. Ia tersenyum gugup. "Hutan memang begini, Arya, jangan paranoid," katanya meyakinkan diri. Dengan keyakinan penuh Arya memutuskan untuk mengabaikan papan itu. Paling ini cuma papan lama yang sudah tidak relevan lagi. Ia masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Kecepatan mobilnya mulai melambat karena jalan semakin sulit ditempuh. Pepohonan di kedua sisi jalan mulai terasa seperti mendekat, semakin rapat dan gelap. Setelah beberapa menit, Arya melihat cahaya samar di ujung jalan, seperti ada sesuatu yang memantul dari kaca mobil. "Akhirnya, mungkin ini jalan menuju lokasi yang aku cari," katanya dengan nada optimis. Namun, semakin dekat ia melaju, semakin aneh perasaan di dadanya. Cahaya itu bukan berasal dari apa yang ia harapkan.
melainkan bayangan hitam besar yang seolah bergerak cepat melintas di depan mobilnya. Brak! Arya menginjak rem mendadak, membuat mobilnya berguncang. Jantungnya berdebar keras. Apa tadi itu? Arya memandang lurus ke depan. Namun yang terlihat hanya jalan kosong, tidak ada apapun di sana. Arya membuka kaca jendela mencoba mendengarkan lebih jelas, namun suasana di sekitarnya sangat sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya angin yang berdesir pelan. Ia menelan ludah, merasakan kegelisahan yang semakin membesar. Tenang Arya, cuma bayangan, mungkin binatang liar, bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang terus memberi sinyal bahaya. Setelah beberapa saat, ia kembali melaju. Namun setiap beberapa meter ia terus melihat bayangan-bayangan kecil di sudut matanya, seolah ada yang bergerak di antara pepohonan. Arya menggelengkan kepala, berusaha fokus pada jalan. Ini pasti cuma perasaanku saja, kata Arya dengan suara sedikit gemetar. Namun dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Setelah insiden bayangan hitam yang melintas, Arya terus melaju perlahan di jalan hutan yang semakin asing dan terpencil. Sekelilingnya tampak begitu sunyi dan menyesakkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin yang jelas, hanya keheningan yang tidak wajar. Arya menyalakan radio, berharap bisa mendengar musik atau suara manusia untuk menghilangkan kegelisahannya. Namun, hanya ada desisan statis. Sial, bahkan radio pun tidak mau menyala, katanya sambil memutar-mutar tombol frekuensi. Ia meraih ponselnya untuk melihat GPS, tetapi layarnya tetap menampilkan tulisan no sinyal. Arya memaki pelan. Kenapa sinyalnya tidak balik-balik sih? Ini kan tidak jauh-jauh amat dari kota. Selagi melanjutkan perjalanan, Arya mulai mendengar suara aneh. Mula-mula suara itu terdengar samar seperti ranting yang patah di kejauhan. Namun, semakin ia mendengarnya, semakin jelas suara itu seperti ada seseorang yang berjalan di antara pepohonan, mengikuti mobilnya. Ini pasti cuma binatang liar, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun, rasa tidak nyaman terus menyerang. Ia sesekali melirik ke arah spion, merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, meskipun tidak ada apapun di sana. Tidak, ini cuma pikiranku saja. Hutan seperti ini pasti banyak suara-suara aneh, katanya keras-keras, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun suara-suara itu terus berlanjut. Kini suara langkah kaki terdengar lebih jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di samping mobilnya, mengikuti dengan langkah perlahan namun pasti. Arya melirik keluar jendela, tapi yang terlihat hanya pepohonan gelap dan bayangan yang samar. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ini tidak benar. Apa aku harus balik saja ya? Pikirnya. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Arya adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah, dan ia sudah terlalu jauh untuk kembali sekarang. Tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi langkah kaki atau ranting patah, melainkan bisikan. Bisikan halus yang terdengar dari segala arah, seolah-olah ada banyak orang yang bersembunyi di balik pepohonan, berbicara pelan tentang sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Arya menggenggam setir lebih erat. Apa itu tadi? Bisiknya kepada dirinya sendiri, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukanlah suara binatang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dia mencoba menambah kecepatan, berharap bisa menghindari suara-suara itu. Namun, semakin cepat ia melaju, semakin keras bisikan itu terdengar. Arya mulai merasa seolah-olah ada seseorang yang duduk di sebelahnya, membisikkan kata-kata yang tidak dimengerti di telinganya. Dalam kepanikan,
Ia mematikan mesin mobil sejenak dan membuka jendela, berharap suara dari luar dapat membantu menenangkan pikirannya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Begitu jendela terbuka, bisikan-bisikan itu terdengar lebih jelas, seakan-akan berasal dari dalam hutan itu sendiri, semakin mendekat ke mobil. Siapa di sana?" Arya berteriak keluar. Suaranya bergetar, namun tidak ada jawaban, hanya bisikan yang terus berlanjut semakin intens. Ia merasa bulu kuduknya meremang, dan rasa takut mulai merayap naik dari perutnya ke dada. Udara terasa berat dan dingin, jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Arya memukul setir, frustasi. "Ini gila, aku tidak bisa di sini terus." Ia mencoba menenangkan nafasnya, namun suara bisikan itu tidak kunjung berhenti. Arya menyalakan mobil kembali dan menekan pedal gas, mencoba melarikan diri dari apapun yang mengikuti. Namun, tidak lama setelah mobil bergerak, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari sudut matanya, Arya melihat bayangan hitam lagi bergerak cepat di antara pepohonan. Kali ini, bayangannya lebih jelas, seolah-olah ada sosok manusia yang berlari sejajar dengan mobilnya. "Apaan ini?" Arya menoleh cepat ke arah bayangan itu, namun saat ia fokus bayangan itu sudah menghilang. Tiba-tiba suara bisikan berubah. Suara seorang perempuan terdengar pelan, hampir seperti bisikan halus yang datang dari dalam mobil. "Kamu tidak seharusnya di sini." Arya tersentak dan langsung melihat ke kursi belakang. Tidak ada siapapun. Namun suara itu terdengar sangat jelas, seolah-olah ada seseorang di dalam mobil bersamanya. "Kamu tidak seharusnya di sini." Suara itu terulang. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang telinganya. Arya menghentikan mobil dengan keras. Jantungnya berpacu. "Siapa di sini? Siapa yang ngomong?" Ia berbalik cepat, memeriksa setiap sudut mobilnya. Tetapi kursi belakang kosong, tidak ada siapapun. Nafas Arya mulai tersengal-sengal dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tanpa berpikir panjang, Arya kembali menekan pedal gas. Kali ini dengan niat melarikan diri sejauh mungkin dari tempat itu. Namun, suara itu tidak berhenti. Seperti bisikan dari udara, suara perempuan itu terus mengikutinya. "Pergi dari sini sebelum terlambat." Arya memejamkan mata sejenak, berusaha menghilangkan suara itu dari pikirannya. Namun, suara itu tetap ada. Semakin kencang ia berkendara, semakin jelas suara itu terdengar, seolah-olah terjebak di dalam kepalanya. "Aku tidak mau gila. Ini tidak nyata. Tidak ada orang lain di sini." Arya berusaha berbicara keras pada dirinya sendiri, tetapi ketakutannya semakin menguat. Ia mencoba memfokuskan pandangan ke jalanan di depan, tetapi ketegangan sudah menguasai pikirannya. Hutan di sekitarnya tampak semakin gelap dan mengancam, seperti ingin menelannya. Jalanan di depan tidak lagi terlihat jelas, hanya kabut yang mulai menyelimuti. Namun, yang paling menakutkan adalah suara bisikan itu semakin dekat, seolah-olah sesuatu atau seseorang akan muncul di sebelahnya kapan saja. "Pergi, sekarang." Setelah beberapa jam berkendara, Arya merasa kelelahan mulai menguasainya. Jalan di depannya terasa seperti tidak berujung. Semakin lama, semakin sempit. Langit di atas hutan mulai berubah warna dari biru cerah menjadi abu-abu kelabu. Pertanda bahwa sore sudah semakin mendekat. Kabut mulai muncul, perlahan menutupi pandangan, membuat jalanan terlihat semakin suram dan menakutkan. "Ah, gila,
Aku tidak tahu ini masih jalan yang benar atau tidak, gumam Arya sambil memandang GPS di ponselnya yang masih tidak berfungsi. Sial, sinyal mati lagi. Mau sampai kapan seperti ini? Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan mencari tempat yang cukup datar untuk memarkir mobilnya. Arya berpikir untuk beristirahat, minum, dan mungkin mengambil beberapa foto sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah berhasil menghentikan mobil, Arya mengambil kamera dan keluar. Udara di luar sangat dingin dan lembab, tidak seperti biasanya. Suasana begitu sunyi, hanya angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Ia menatap ke langit yang semakin gelap. Rasanya seperti hutan ini memiliki kehidupannya sendiri, penuh dengan misteri dan kegelapan yang menunggu untuk diungkap. Dia berjalan beberapa langkah ke depan mencoba menemukan sudut pandang yang bagus untuk mengambil foto. Namun, langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kakinya. Setiap jejak kakinya di atas tanah terasa berbeda, terasa lebih dalam, lebih basah. Arya berusaha mengabaikannya dan fokus pada kameranya. Ia mulai memotret pepohonan, kabut yang mulai tebal, dan jalan yang seolah tenggelam dalam bayangan. Saat ia sibuk mengambil gambar, Arya merasakan sensasi aneh. Ia seperti diikuti. Perlahan ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang aneh. Kosong, hanya mobilnya yang terparkir di sisi jalan. Namun perasaan itu tidak hilang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia kembali mengambil gambar, tetapi kali ini lebih gelisah. Aku tidak mau lama-lama di sini, gumamnya pelan. Setelah beberapa foto, Arya berjalan kembali ke mobil berusaha menenangkan dirinya. Ketika ia membuka pintu dan hendak masuk, pandangannya tertuju ke kursi belakang. Arya tertegun, matanya membelalak. Di sana duduk seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian lusuh berwarna putih. Wajahnya pucat dan matanya tampak hampa, memandang lurus ke depan tanpa ekspresi. Arya terpaku, nafasnya terhenti sejenak. Siapa kamu? Bisiknya gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada suara dari perempuan itu, hanya tatapan kosong yang menghantui. Arya beringsut mundur perlahan, kakinya terasa lemas. Kamu? Siapa kamu? Arya bertanya lagi. Kali ini dengan nada lebih keras, berharap ini hanya imajinasinya. Tetapi perempuan itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan seperti boneka yang terjebak di dalam mobil. Arya menutup pintu mobil dengan cepat, mundur beberapa langkah. Ia memandang sekeliling mencoba menemukan seseorang yang mungkin bisa menjelaskan kehadiran perempuan misterius itu. Namun, hutan itu tetap sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan lain. Jantungnya berdebar semakin keras dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Sial, ini tidak mungkin nyata, gumamnya merasa kebingungan. Ia mencoba mengumpulkan keberaniannya, lalu dengan cepat membuka pintu mobil sekali lagi. Saat melihat ke dalam, perempuan itu sudah tidak ada, kosong. Hanya kursi belakang yang tampak normal tanpa jejak kehadiran siapapun. Arya menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah ilusi. Aku terlalu capek, mungkin tadi cuma bayangan aku saja, katanya dengan suara keras, seolah mencoba membungkam ketakutannya sendiri. Ia memegang kepalanya mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu capek, tidak ada apa-apa di sini. Setelah beberapa detik menenangkan diri, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ia merasa lebih aman jika tetap berada di dalam mobil. Ia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, fokus. Cuma sisa beberapa kilometer lagi, Arya. Ayo.
Namun, begitu ia melaju kembali, rasa takut kembali menghantuinya. Bayangan perempuan itu terus muncul di kepalanya seolah-olah ada yang tidak beres. Arya sesekali melirik kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Semua baik-baik saja, bisiknya pada diri sendiri, tapi hatinya menolak untuk percaya. Tiba-tiba, saat ia melaju di jalan yang semakin gelap, kaca spion memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sana, di kursi belakang, perempuan itu kembali duduk. Kali ini dengan senyum menyeramkan menghiasi wajah pucatnya. Senyum itu lebar, nyaris tidak wajar, dengan gigi-gigi yang tampak runcing dan mata yang kini memandang langsung ke arah Arya. Arya terbelalak, nafasnya terhenti. "Tidak, ini tidak mungkin," serunya dengan suara tercekik. Ia berusaha tidak memandang ke kaca spion, tetapi bayangan perempuan itu kini memenuhi pikirannya. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Perempuan itu seolah makin mendekat meskipun tidak bergerak. "Keluar dari mobilku!" teriak Arya. Suaranya bercampur ketakutan dan kepanikan. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga berharap bisa meninggalkan sosok itu di belakang. Namun, setiap kali ia melirik spion, perempuan itu masih ada di sana, tersenyum dingin dan tidak bergerak seolah-olah bayangan yang tidak bisa dihindari. Arya terus memacu mobilnya, tetapi jalanan tampak seperti tidak berujung. Pepohonan di kedua sisi terasa semakin gelap dan rapat. Hanya kabut dan bayangan di sekitarnya yang menjadi saksi perjalanan penuh teror ini. Perempuan itu tidak hilang, dan Arya mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dia bukan hanya penumpang sementara. Sosok itu seperti bagian dari jalanan ini, sesuatu yang terikat pada setiap jengkal aspal dan pepohonan yang mereka lalui. Di setiap tikungan, Arya berharap bisa menemukan jalan keluar, tetapi yang ditemuinya hanya kesunyian dan kegelapan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya mulai lelah oleh ketegangan yang terus-menerus datang. Nafasnya semakin pendek, sementara pikiran akan perempuan misterius itu terus menghantui. Arya terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jantungnya masih berdebar-debar kencang setelah melihat sosok perempuan misterius yang kembali duduk di kursi belakang. Pikirannya penuh dengan kegelisahan. Dia terus melirik kaca spion, berharap sosok itu menghilang. Tetapi setiap kali dia melihat ke sana, perempuan itu tetap ada, tersenyum dingin, menatapnya dengan mata yang seakan bisa menembus jiwanya. "Apa yang kamu mau dariku?" Arya berteriak dalam keheningan. Tidak ada jawaban, hanya senyuman dingin yang seolah menjadi respon perempuan itu. Arya menggertakkan giginya, tangan gemetar di atas setir. Ini tidak mungkin nyata. Ini pasti cuma mimpi buruk. Dia memejamkan matanya sejenak mencoba menenangkan diri. Namun, ketika dia membuka mata kembali, sosok itu menghilang. Arya menatap kaca spion dengan cemas. Kursi belakang kosong. Sosok itu benar-benar hilang. Ya Tuhan, apa tadi beneran? Atau cuma halusinasiku? Arya mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang baru saja dilihatnya hanyalah permainan pikirannya yang lelah. Namun rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Hutan di sekitarnya tetap terasa menakutkan, dan suasana aneh yang menekan jiwanya semakin berat. Dia memperlambat mobilnya, mencoba menenangkan nafasnya yang masih memburu. "Baiklah Arya, kamu sudah terlalu jauh. Fokus saja cari jalan keluar. Jangan panik, jangan panik," bisiknya pada diri sendiri. Ia terus mengemudi, namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Jalan di depannya semakin kabur, seperti ditelan kabut tebal yang muncul begitu saja. Bahkan, lampu mobil pun tampak tidak bisa menembus kabut itu. Apa ini? Dari mana datangnya kabut ini?
Arya bergumam, merasa ketakutan yang sempat mereda kini kembali menghantui. Kabut semakin menebal, seakan membungkus seluruh mobil, menyulitkannya untuk melihat apapun di depan. Arya memperlambat laju mobil berusaha fokus. Namun jalanan yang tadinya masih terlihat kini mulai menghilang. Seakan-akan tanah di depan mulai lenyap, menelan seluruh pandangannya. Apa ini? Jalanannya hilang? Ia mengerem mendadak, membuat mobilnya berhenti di tengah kabut. Arya menggigit bibirnya mencoba berpikir jernih. Aku tidak bisa jalan terus kalau tidak bisa melihat apa-apa. Setelah beberapa detik hening dalam ketakutan, Arya membuka pintu mobil berharap bisa menemukan sesuatu di luar yang bisa membantunya. Namun, begitu ia keluar, udara terasa lebih dingin, lebih berat. Kabut menyelimuti tubuhnya seperti selimut tebal yang dingin dan lembab. Dia berjalan beberapa langkah ke depan, tetapi setiap langkahnya terasa menyesakkan, seperti ada sesuatu yang salah dengan tanah yang dipijaknya. Apa yang terjadi di sini? Gumamnya sambil memandang sekeliling. Tidak ada yang bisa dilihat selain kabut putih pekat yang menyelimuti hutan di sekitar. Jalanan yang tadi ia lalui kini menghilang, tidak terlihat lagi di bawah kakinya. Ini tidak mungkin. Jalanan tidak mungkin hilang begitu saja. Arya mencoba berpikir logis, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar menentang semua yang ia tahu. Ia berjalan kembali ke mobil, namun perasaan bahwa ia tidak sendirian semakin kuat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Arya berhenti dan menoleh ke arah suara itu. Jantungnya berdetak kencang. Suara itu semakin mendekat, pelan tapi pasti. Langkah kaki itu terdengar berat, menyeret seolah ada seseorang yang berjalan dengan kesulitan. Arya mencoba melihat ke arah sumber suara, tetapi kabut tebal, terlalu tebal untuk memperlihatkan apapun. "Halo?" Arya berteriak dengan gugup, berharap mendapatkan jawaban. Namun, hanya suara langkah kaki yang menjawabnya. Semakin mendekat, Arya merasakan ketakutan yang sangat besar. Dia melangkah mundur meraih gagang pintu mobilnya dengan tangan gemetar. Langkah kaki itu berhenti tepat di pinggir kabut yang menutup pandangannya. Arya menahan nafas, menunggu apa yang akan muncul dari balik kabut itu. Namun, tidak ada yang datang, hanya keheningan yang menghantui. "Siapa di sana?" Arya berteriak lagi. Kali ini suaranya lebih keras, penuh dengan ketakutan dan amarah. Namun, tidak ada yang menjawab. Arya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam mobil. Tetapi saat ia membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sosok perempuan yang tadi dia lihat kini duduk di kursi penumpang lagi. Kali ini lebih dekat. Perempuan itu menatapnya, namun wajahnya berubah, lebih menyeramkan, lebih tidak manusiawi. Mata perempuan itu kini hitam pekat. Senyumnya melebar dengan gigi-gigi tajam yang terlihat jelas. "Kamu tidak seharusnya di sini." Suara perempuan itu terdengar sangat pelan, seperti bisikan dari lubuk terdalam kegelapan. Arya tersentak mundur, punggungnya menempel ke pintu mobil. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan senyuman menyeramkan itu. Arya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Tiba-tiba, perempuan itu mengulurkan tangannya mencoba meraih Arya. Tangannya panjang dengan kuku-kuku hitam yang runcing, mendekat dengan gerakan yang lambat namun pasti. Arya berteriak keras, dan tanpa berpikir dua kali, ia membuka pintu mobilnya dan melompat keluar. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, Arya merasa aneh, seperti gravitasi tidak lagi berfungsi dengan normal. Ia terseret ke tanah, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Lepaskan aku!" Arya mencoba berdiri, tetapi
Tanah di bawah kakinya terasa seperti menyedot tubuhnya. Ia merangkak, berusaha keras untuk bergerak, namun semakin lama tanah itu semakin menghisapnya. Sementara itu, perempuan di dalam mobil hanya duduk diam, menatap Arya dengan senyumannya yang dingin dan tidak berperasaan. Arya berteriak keras, tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan kabut. Dunia di sekelilingnya terasa semakin menyempit dan jalanan yang ia lalui sebelumnya benar-benar lenyap. Arya terjebak di tempat yang tidak dikenal, di antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Arya terus berlari di tengah kabut yang semakin tebal. Tubuhnya terasa lebih berat dan setiap langkah yang diambilnya seperti menapaki permukaan yang terus menenggelamkan dirinya. Suara langkah-langkahnya terdengar jauh lebih keras di telinga, memantul dalam kesunyian yang tidak wajar. Nafasnya terengah-engah sementara kabut pekat di sekelilingnya seolah bergerak, hidup mengikuti setiap gerakannya. Kemana aku harus lari? Arya bergumam, menatap ke segala arah. Tidak ada yang terlihat selain kabut, seolah dunia di sekelilingnya telah menghilang bersama jalan yang ia lalui tadi. Ini tidak mungkin. Jalan itu tidak mungkin hilang begitu saja. Langkah kakinya semakin lambat ketika ia mulai menyadari bahwa kabut di sekelilingnya bukanlah kabut biasa. Ada sesuatu di balik kabut itu, bayangan yang bergerak dengan tenang mengintai dirinya. Arya menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Ia menoleh ke belakang, berharap sosok perempuan misterius itu telah menghilang. Tetapi ada sesuatu yang lain. Kali ini bukan hanya perempuan itu. Sosok-sosok lain muncul di balik kabut, samar, tapi semakin jelas. Ada yang berwujud manusia, tetapi wajah-wajah mereka aneh, kosong, pucat, dan tidak berjiwa. Mereka berdiri, diam mengawasinya dari kejauhan seperti makhluk yang terjebak di antara dua dunia. Wajah-wajah itu memandangnya tanpa ekspresi. Tetapi tatapan mereka begitu menusuk, penuh kesunyian yang menakutkan. Arya mundur dengan panik, hampir tersandung di atas tanah yang kini terasa lebih lembek, seolah menyedot kakinya. Apa ini? Siapa kalian? Teriaknya putus asa. Dia menoleh ke segala arah, berharap bisa menemukan jalan keluar, tetapi tidak ada apapun kecuali kabut dan bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari belakangnya. Suara yang dingin dan menyeramkan seperti berasal dari kedalaman yang gelap. Kamu tidak bisa lari. Arya membalikkan tubuhnya dengan cepat. Sosok perempuan misterius itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajahnya kini tampak lebih jelas. Kulit pucat perempuan itu terlihat seperti lilin, seakan-akan hampir meleleh di bawah sinar bulan yang samar. Mata hitamnya menatap Arya dengan tatapan dingin tidak berperasaan. Kamu? Apa maumu? Arya berteriak sambil mundur perlahan, nafasnya semakin memburu. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi setiap jalan yang ia coba ambil terasa buntu. Sosok-sosok lain di kabut masih berdiri diam menatapnya. Perempuan itu melangkah maju. Gerakannya halus tapi terasa sangat lambat dan mengancam. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Ini bukan tempat-tempatmu. Suaranya terdengar seperti desis pelan. Seolah-olah kata-kata itu bukan berasal dari mulutnya, melainkan dari kabut yang menyelimuti sekeliling mereka. Arya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa maksudmu? Aku cuma nyasar. Aku tidak tahu jalan ini bakal begini, katanya dengan suara bergetar. Cuma lewat. Aku cuma lewat. Senyuman menyeramkan kembali muncul di wajah perempuan itu. Senyum yang membuat darah Arya terasa beku.
Tidak ada yang lewat di sini. Semua yang datang ke tempat ini datang untuk tinggal. Arya menggigit bibirnya, merasa seolah-olah gravitasi di sekitarnya semakin kuat. Tanah di bawah kakinya terasa licin seakan menariknya ke dalam. "Kamu bohong, aku bisa keluar dari sini," teriak Arya sambil berlari ke arah yang lain berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin sia-sia. Tanah yang ia injak semakin lama semakin licin dan lengket, seperti lumpur yang menghisap kakinya. Arya tersandung dan jatuh ke tanah. Tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur pekat. Dia meronta berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia bergerak, semakin dalam dirinya tenggelam. Di kejauhan, perempuan itu hanya berdiri, memandang Arya dengan senyuman yang menyeramkan. Arya meronta dengan keras, tetapi tubuhnya semakin terperosok. Tolong lepaskan aku, tolong," teriaknya. Suaranya menggema di tengah kesunyian hutan. Namun, tidak ada yang datang menolong. Sosok-sosok di balik kabut perlahan mulai bergerak mendekat. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa gerakan yang terburu-buru. Wajah-wajah tanpa ekspresi mereka semakin dekat, dan Arya bisa merasakan kehadiran mereka semakin kuat, semakin menakutkan. "Kalian siapa? Tolong berhenti, jangan dekat-dekat," Arya berteriak histeris. Tetapi sosok-sosok itu tidak berhenti. Mereka mengelilinginya, seolah menunggu sesuatu. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak cepat, hanya berdiri mengitari Arya, menatap dengan tatapan kosong. Perempuan itu berjalan perlahan ke arah Arya yang masih tenggelam dalam lumpur. "Kamu adalah milik tempat ini sekarang," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti nyanyian lembut yang penuh dengan kegelapan. Arya merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada tangan-tangan tidak terlihat yang menariknya ke bawah. Dia tidak bisa merasakan kakinya lagi. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus keluar dari sini." Tangisnya mulai pecah. Ia mencoba meraih apa saja, tetapi tangannya hanya mendapatkan kabut dan tanah basah. Sosok perempuan itu semakin mendekat, berdiri tepat di hadapan Arya yang hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. "Kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya." Suara perempuan itu berubah menjadi bisikan yang bergema di dalam kepala Arya, membuat pikirannya semakin kacau. Arya meronta lebih keras, tetapi takdirnya tampak sudah tertulis. Kakinya sepenuhnya tenggelam diikuti oleh tubuhnya yang terus diseret ke bawah. Nafasnya semakin pendek, pandangannya mulai kabur oleh air mata dan kabut yang membungkus kelilingnya. Arya. Suara itu berbisik di telinganya. Suara yang sangat asing, tapi sekaligus akrab. Arya mendongak, berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Tetapi hanya perempuan itu yang berdiri di depannya, mengulurkan tangan ke arahnya. Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan mengerti, ucap perempuan itu dengan lembut, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Hanya awal. Saat perempuan itu menyentuh dahi Arya, seluruh tubuhnya seolah tersedot ke dalam kegelapan. Kabut itu menyelimuti pandangannya sepenuhnya, dan kesunyian yang mencekam akhirnya menelan seluruh kesadarannya. Dunia di sekelilingnya lenyap dalam sekejap, dan kemudian hanya ada kegelapan.